نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya nikmatul Islam wal iman, dan Allah taala izinkan kembali kita beriktikaf di rumahnya dalam kajian mingguan malam Kamis. Di sini bersama kita berusaha mengkaji, memahami, mentadabburkan makna-makna daripada kalam Allah Subhanahu wa taala, mulai surat-surat yang pendek, dan sekarang kita dalam pembahasan surat Al-Alaq, ikhwan. Sebelum kita bahas, jangan lupa kita senantiasa berniat untuk i'tikaf di masjid, ikhwan. Rugi kalau seandainya orang duduk di masjid tapi dia enggak niatnya i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Meneruskan kajian kita ya ikhwan, masih dalam pembahasan surat Al-Alaq, surat Iqra. Dan di sini kita sudah masuk setengah terakhir daripada surat Iqra ini. Pada minggu lalu kita bahas 3 ayat ini. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Hakala. Allah membahas perihal tabiat manusia, dia senantiasa akan melampaui batas. Dan penyebab manusia itu melampaui batas karena dia menyangka. Sebenarnya hanya sekedar fata morgana, hanya sekedar sangkaan. Tidak ada benarnya. Dia menyangka bahwasanya dirinya itu sudah ghani, sudah merasa berkecukupan dan tidak butuh kepada yang lain, gitu. Ketika orang menyangka bahwasanya dirinya tidak butuh kepada yang lain, maka ketika itulah dia akan melampaui batas-batasnya. Dan obat dari penyakit itu senantiasalah dia semestinya mengingat kematian dan hari pulang kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Wah, kata. Kalau engkau mau melampaui batas, jangan lupa Allah pasti akan membalas semua perbuatanmu itu, karena kepadanya lah engkau akan kembali. Itu inna ila rabbika ruj'a. Nah, itulah 3 ayat yang kita bahas di pertemuan lalu, ikhwan. Sekarang kita akan meneruskan beberapa ayat di surat Al-Alaq ini. Di sini ada 3 kali kalimat ara'aita, ya kan? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Itu satu. Kedua, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. 2. Ketiga, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini ikhwan, sebab nuzulnya suatu peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara jahr, secara terang-terangan, dan baginda salat di depan Ka'bah, ya kan? Itu berapa kali diusik, dan diganggu, bahkan dianiaya oleh orang-orang kafir sekitar situ. Di antaranya adalah Abu Jahal yang senantiasa mengganggu Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat, dan juga kita sering mendengar riwayat itu, baginda kadang-kadang lagi sujud ditumpahkan kotoran onta, ya kan? Lagi mau pergi sholat di depan Ka'bah, kadang-kadang dan baginda pakai rida, pakai syal, ditarik syalnya itu sampai berbekas merah di sini, dicekik tapi dengan rida sampai merah, dan begitu. Nah, pernah suatu ketika Abu Jahal bertanya kepada orang-orang kafir yang lagi duduk-duduk di sekitar Ka'bah itu,
hal yu'afiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, masihkah Muhammad itu sujud, masihkah Muhammad berani sujud di depan kalian? Itu bahasa kita, bahasanya. Fagila, orang-orang sekitar situ berkata, iya, dia sujud depan Ka'bah. Maka Abu Jahal berkata, Wallat wal Uzza la in ra'aituhu yaf'al kadza la ata'anna ala ragabatihi wa la wa'afiranna wajhahu fitrab. Demi Tuhannya, dan dia bersumpah dengan Tuhan-Tuhan sembahannya itu, demi Tuhan-Tuhan itu, bila mana aku melihatnya lagi berani sujud di depan Ka'bah ini, maka aku akan injak-injak lehernya dan aku akan kotorkan wajahnya dengan debu. Tahu-tahu apa ya? Berapa saat kemudian Nabi SAW datang mau sholat depan Ka'bah, datang. Nah, ini orang kafir ini pas dengar perkataan Abu Jahal menantang begitu, ya dilihatin, ayo, nah gimana ya? Pas Nabi SAW datang dan mulai sholat depan Ka'bah dan sujud, ketika itu Abu Jahal dengan sifat sombongnya mau melampiaskan gitu kemarahannya itu mau menginjak-injak Nabi SAW dan mengotori wajahnya yang mulia dengan debu. Pas Abu Jahal maju, kemudian apa? Nah, seakan-akan Abu Jahal mau maju tapi kayak mengeles gitu, menangkis sesuatu. Orang-orang yang kafir pas ngeliatin ini Abu Jahal ngapain? Mau maju kayak nggak bisa maju gitu. Kayak ngeles lagi dengan tangannya, emang ada apaan? Habis itu dia mundur dan kembali ke teman-temannya itu yang lagi pada nongkrong. Teman-temannya bilang, malak, ada apaan ente? Katanya mau itu tadi barusan, mau ngotorin wajahnya Muhammad dengan apa? Dengan debu, mau nginjek lehernya. Mana sekarang? Digituin. Abu Jahal berkata, inna baini wa bainahu khandaqan minan nar. Wahawala ajnihah. Katanya aku melihat ketika aku mau mendekati Muhammad, aku melihat ada satu parit yang besar yang dipenuhi dengan api. Yang aku mau maju, tahu-tahu panas, parit itu mengeluarkan api, akhirnya aku tahan kepanasan. Dan aku melihat sosok-sosok orang-orang yang bersayap, kata Abu Jahalnya. Nggak bisa mendekat akhirnya kan. Ada penghalang parit dari api itu. Dan sosok-sosok orang yang bersayap. Ketika perihal itu disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, laudana minni lakhtatafathul malaikah udwan udwa. Kalau seandainya dia masih berani maju selangkah aja, itu bakal dicomotin sama malaikat, bakal dihabisin, per organ tubuhnya bakal dipisah-pisah. Begitu kata Nabi SAW. Coba selangkah aja maju, bakal habis. Tapi dia nggak maju, akhirnya dia mundur. Peristiwa ini Allah Ta'ala ceritakan di surat ini. Artinya secara global begini ikhwan. Pertama, ara'aita alladhi yanha. Apakah? Bahasa Arab itu artinya hal, apakah. Ra'aita, engkau melihat. Apakah engkau melihat? Ini perihal kayak gini, apakah engkau melihat? Itu suatu, bukan pertanyaan sebenarnya. Ini suatu takjub ataupun gimana kabarnya si fulan? Ente lihat nggak si fulan? Nah itu artinya. Bukannya tanya, oh iya anda lihat, bukan. Maksudnya ini bukan nanya, ini takjub. Oh, gitu, takjub. Oh aneh itu, begitu. Ara'aital ladzi yanha, apakah engkau melihat perihal orang yang melarang? Alladzi, orang yang yanha melarang. Maksudnya apa? Yanha melarang apa? Ayat setelahnya, abdan melarang seorang hamba idza shalla, ketika dia salat. Fa'ilnya yanha itu huwa Abu Jahal. Abdan idza shalla, yang dimaksud dengan abd seorang hamba di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau melihat aneh ini Abu Jahal ini? Coba lihatin gitu. Kalau bahasa kita ini, coba lihatin. Abu Jahal melarang Nabi Muhammad yang salat, itu artinya. Engkau enggak lihat tuh perihal orang yang aneh. Orang lagi salat dilarang. Kalau bahasa kita gitu. Abdan idza shalla. Satu. Kedua, ara'aita in kana ala huda aw amara bittaqwa. Coba engkau lihat in kana, yang kedua ini, coba engkau lihat padahal yang dilarang itu maksudnya Nabi SAW alal huda, dia
adalah yang benar, atas kebenaran. Au amara bittaqwa, dan juga dia memerintahkan dengan ketakwaan. Nabi sallallahu. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, dan coba kau lihat sebaliknya, yang melarang itu itulah orang yang pendusta dan yang membangkang, yang menolak hidayah, begitu. Jadi suatu perihal yang aneh. Yang melarang ini orang yang sesat, ya, yang tawalla, berpaling dari hidayat, sedangkan dia melarang orang yang ialah pembawa hidayat, begitu. Akhirnya ialah yang memerintahkan manusia untuk bertakwa. Nabi SAW itu dilarang untuk sholat. Yang melarangnya adalah orang yang kafir, orang yang jauh dari kebenaran, orang yang berpaling dari kebenaran. Dia melarang orang yang benar, begitu. Semestinya orang yang benarlah dia yang memberikan nasihat, memberikan larangan. Ini kagak kebalik. Orang yang nggak benar ngatur orang yang benar. Nah begitu. Itu kalau bahasa ininya ya. Ini ikhwan. Ini perihal Allah Ta'ala ceritakan dengan sigat ta'ajub. Ara'aita, apakah kau nggak melihat perihal yang aneh itu? Begitu. Nah, ini secara globalnya. Kita sekarang kembali ke awal lagi. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kau melihat nih perihal orang yang mencegah seorang hamba lagi sholat? Di sini ikhwan banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan Nabi SAW dengan gelar hamba, ya kan? Nah, pernah kita bahas di sini, gelar hamba itu gelar yang sangatlah agung, ya kan? Dalam perihal Isra Mi'raj pun Allah Ta'ala menceritakan kedua-duanya dengan title hamba kepada Nabi SAW. Dalam perihal Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Itu Isra, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Perihal Mi'raj, dari Baitul Maqdis ke atas, Allah Ta'ala ceritakan dalam surah An-Najm, fa'auha ila abdihi ma'auha, ialah Allah yang telah memberikan wahyu yang khusus kepada hambanya apa-apa yang telah ia berikan daripada wahyu itu. Perihal Isra Mi'raj yang bakal kita rayakan nih minggu-minggu depan, ya kan, di akhir bulan Sya'ban tanggal 27. Ya Rabbi sholli ala ragi ila rutabi fi lailati sabi' wal 20 min rajabi. Wah, perihal yang paling agung, karunia yang paling agung yang Allah Ta'ala pernah berikan kepada Nabi SAW di masa hidupnya. Perihal Isra Mi'raj, Allah Ta'ala sebutkan title Nabi Muhammad dalam peristiwa itu dengan sebutan seorang hamba, abd. La ilaha illallah. Naam. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Allah di sini menegur kita, ikhwan. Suatu yang aneh. Orang lagi sholat dilarang. Allah pun menyatakan itu suatu keanehan. Nah, makanya di sini para ulama kita memetik suatu pelajaran yang sangatlah indah. Bila mana kita lihat orang yang lagi sholat, maka jangan kita cegah dia. Kecuali kalau sholatnya salah, ya. Kecuali kalau dia sholat di waktu yang memang nggak boleh sholat, ya kan. Dan itu waktu-waktu yang sangat terbatas. Dan nggak semua sholat nggak boleh, hanya sholat yang terbatas, sholat yang mutlak, dan sholat yang sababuha mutaakhir di waktu-waktu yang 5 itu yang tidak boleh kita sholat di situ. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari dan terangkat tinggi sedikit seperti tombak, wah kata 15 menit. Kemudian ketika matahari di atas kepala kita istiwa, kemudian setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, itulah waktu-waktu yang kita nggak boleh sholat di situ. Tapi nggak semua sholat yang nggak boleh kita lakukan adalah sholat mutlak, itu nggak boleh. Dan juga sholat seperti sholat istikharah yang sebabnya mutaakhir, sholat safar juga nggak boleh. Selain itu silahkan, mau sholat sunatul wudu, mau mau sholat tahiyatul masjid boleh, walaupun hukumnya makruh dalam sebagian madhab. Wah kata. Wabisyakal am, secara globalnya ikhwan, tidaklah diperbolehkan kita mencegah orang yang sholat. As-salatu khairu mawdu' faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaglil. Baginda Allah bersabda, sholat itu adalah sebaik-baiknya perkara. Maka barang siapa yang mau memperbanyaknya, maka silahkan. Enggak ada batasannya. Inti mau sholat semalam itu berapa rakaat silahkan. Mau sholat 2 rakaat, mau sholat 2000 rakaat, silahkan, nggak ada batasannya kok. Bagus sholat itu, nggak ada sholat yang nggak bagus. Semua sholat bagus. Wah kata. Nah itu ikhwan. Nah di sini juga di antara dalilnya para ulama-ulama kita yang membahas tentang suatu peristiwa yang biasanya bentar lagi viral nih di akhir Ramadan.
ya kan? Di akhir Ramadan ada beberapa ulama kita, mereka melakukan wiritan tahunan. Apa ya? Salat qadha namanya. Salat qadha di akhir Jumat. Habis sholat Jumat mereka bareng-bareng melaksanakan sholat qadha 5 waktu, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semua dilakukan itu selepas sholat Jumat di akhir Jumat terakhir di bulan Ramadan. Itu banyak yang menyatakan ini nggak ada dalilnya, ini muskilah. Nah begini, simple sih sebenarnya, simple dan sangat-sangat simple. Sebenarnya ini masuk dalam kategori khilaf lafzi yang Al-Faghri pandang di sini. Itu hanya sekedar khilaf dalam pandangan. Yang kalau yang kita lihat di medsos itu kan ada angka 6. Yang ini lihat dari sini, yang ini lihat dari sono. Ini bilang 6, yang mana bilang 9, padahal benar semua. Itu kalau dalam bahasa fikihnya khilaf lafzi. Semua sepakat bahwasanya nggak boleh kita melaksanakan qadha itu dalam rangka mengqadha salat yang pernah kita tinggalkan dalam setahun. Itu nggak ada yang bilang kayak gitu, siapapun. Hatta bukan ulama, orang awam pun, orang-orang biasa pun bakal keanehan kalau bilang segitu. Enak dong gitu, bisa membayar qadha dalam setahun. Jadi berapa kali aneh nggak salat isya, 5-6 kali, semua akan tertutup dengan 1 kali salat isya setelah Jumat. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Nggak ada yang menyatakan ini salat bisa menutupi qadha setahun. Nggak ada, ikhwan. Wah, kata. Semua mereka pun yang melakukan salat qadha itu bukan karena perihal ini, bukan. Jadi itu poin pertama. Tidak ada satupun dari mereka yang menyatakan bahwasanya salat qadha itu untuk menutup qadha yang terjadi dalam 1 tahun itu. Cukup dengan salat qadha itu tertutup semua qadha setahun. Nggak ada yang bilang kayak gitu, atau bahlul orang bilang kayak gitu. Satu poin pertama, nggak ada yang bilang kayak gitu. Poin kedua, semua juga sepakat bahwasanya diperkenankan kalau seandainya ente punya qadha, maka wajib ente mengqadha salat-salat yang engkau tinggalkan. Ya tergantung berapa kali ninggalin, ya begitu sekian kali lah engkau harus qadha. Berapa kali ninggalin isya? 5 kali, berarti 5 kali isyanya. 10 kali isyanya, nggak cukup 1 kali. Nah, dan semua sepakat ikhwani, kalau seandainya orang nggak punya qadha sama sekali, ya, kalau orang nggak punya qadha sama sekali, maka diperbolehkan, bahkan disunnahkan dia mengqadha salat yang pernah ia tinggalkan sebelum masa balighnya. Ente balik umur berapa? 10 tahun contohnya. Oke, sebelum 10 tahun ente ngapain? Pernah nggak sholat? Oh, pernah. Pas umur kita 7 tahun, pas umur kita 6 tahun. Nah, itu masa-masa itu disunahkan kita mengqadhanya. Hukumnya sunnah. Jadi kita kalau seandainya orang ini masya Allah nggak pernah tinggal sholat sama sekali, nggak pernah bolong sholatnya, tetap aja dia disunahkan untuk mengqadha. Mengqadha apaan? Qadha sholat yang pernah ia tinggalkan di masa kecilnya, setelah tamyiz dan sebelum baligh. Itu waktu disunahkan untuk diqadha, ya ikhwan. Ini poin kedua, ini juga sepakat antara ulama. Wahakadha. Jelas ikhwan. Poin kedua sepakat. Jadi yang mau mengqadha salat silahkan, dan itu bagus. Nggak ada pertentangan sama sekali. Dari segi fikih nggak bertentangan, dari segi hadis pun nggak bertentangan, karena kita mempercayai ini salat bukan untuk mengqadha setahun, enggak. Oke, pertanyaannya, lalu kenapa dibuat acara salat qadha itu di bulan Ramadan? Jawabannya, daripada kita mengqadha salat yang seandainya kita mau mengqadha salat-salat di masa sebelum baligh kita, setelah tamyiz dan sebelum baligh, bisa aja ente qadha sehari ini sekarang, bisa. Tapi afdolnya yang tergampang di Ramadan. Kenapa? Banyak kan lipatan gandanya. Itu yang kita cari. Ya makanya kita letakkan ini acara di bulan Ramadan, karena mencari lipatan ganda. Wah, kata. Bisa aja ente mau buat acara itu sekarang, tafadhol silahkan. Tapi Ramadan ada kali lipatan ganda, 70 lipatan gandanya. Wah, kata. Oke, Ramadan ya. Bisa terserah mau Ramadan awal kah, mau Ramadan tengah. Pertanyaan juga, kenapa diletakkan di Ramadan terakhir? Jawabannya sama. Jawabannya Nabi SAW memperbanyak ibadahnya di mana? Di Ramadan terakhir, 10 hari terakhir itu. Wah, kata. Kalau di awal Ramadan ya silahkan, dapat juga lipatan gandanya. Di Ramadan yang tengah dapat juga lipatan gandanya. Tapi kita jadikan ini di Ramadan terakhir, karena baginda SAW lebih fokus untuk ibadah di Ramadan terakhir ini, 10 hari terakhir. Pertanyaan lagi, kenapa hari Jumat? Nggak hari Kamis aja? Nggak Senin aja? Jawabannya
ya silahkan mau hari apa aja boleh. Tapi orang tuh otomatis ngumpul, laki-laki wajib ngumpul hari Jumat buat sholat Jumat. Itu kesempatan ya ikhwan. Daripada ente ngumumin ayo kita sholat qadha bareng-bareng pada hari Kamis. Iya, ada yang datang ada yang enggak. Tapi ente nggak perlu ngundang. Kalau hari Jumat mereka emang wajib datang ke masjid. Ya sekalian kalau gitu. Mereka sudah ngumpul, ya sekalian deh qadha. Itu sebabnya ditentukan akhir Jumat dan setelah Jumat, setelah sholat Jumat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Karena itulah faktor pemilihan waktu, bukan karena ini waktu ini kalau ente qadha berarti setahun bakal tertutup semua bolong-bolong qadhanya. Enggak begitu. Kita pun yang sholat qadha bukan karena itu kita sholat qadha. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Dan intinya adalah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, titik. Aneh ke orang sholat dilarang. Ya kan? Enggak ada cerita sholat dilarang. Paling tidak ya sholat mutlak. Kalau seandainya pun nih ada orang nggak pernah bolong sholatnya dan dia sudah mengqadha sholat di masa tamyiznya, di masa dari dia tamyiz sampai balik dia sudah bayar semua, tetap aja silahkan sholat qadha itu yang akhirnya akan menjadi sholat sunnah mutlak. Begitu ikhwan. Wa hakadha ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla wa hakadha. La ilaha illallah. Banyak ulama mengarang kitab dalam perihal masalah salat qadha ini. Wah, kata di antaranya banyak, di antaranya Syekh Fadl dan beberapa ulama di Hadramut, di antaranya salah satu daripada Mufti Sewun di zamannya dari bangsa Asegaf. Wah, kata. Nah, juga sebagian bercerita, tapi ada juga beberapa habaib yang melarang untuk dilaksanakan di kota Tarim. Coba lihat dan coba teliti lagi ceritanya gimana. Betul, ada beberapa habaib yang melarang itu dilaksanakan di kota Tarim, bukan karena dia melarang masyru'iyat salat itu, tapi tidak, mereka berpegang teguh dengan adat istiadat. Ini bukan adat kita. Kalau yang mau salat ya silahkan di sono tempatnya. Kita tidak mengingkari, tapi itu bukan kebiasaan kita. Nggak apa-apa nanti buat salat sendiri di rumah, silahkan, tafadhol, atau di masjid lain silahkan. Tapi kalau gitu mau salat dibuat di masjid kita, aduh kita nggak berani melanggar adat istiadat orang tua kita. Itu lah cerita yang versi yang sebenarnya yang terjadi. Nah, ala kulli hal, itulah sekilas daripada perihal salat qadha. Soalnya bakal viral nih, viral tahunan ini biasanya di akhir Jumat nanti bakal rame. Ya inilah videonya bisa di-share nanti ntar di waktunya. Kalau viralin sekalian. Ala kulli hal. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Oke, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, sekarang ikhwan, Allah Ta'ala melanjutkan dalam tema yang sama, menegur Abu Jahal ini. Alam ya'lam bi annallaha yara? Apakah dia tidak mengetahui, Abu Jahal itu, bahwasanya Allah Ta'ala memandangnya, melihatnya, mengetahui apa yang dia buat? Kayak aneh nggak tahu aja, kata Allah Ta'ala. Emang dia nggak tahu, aneh tahu gitu. Alam ya'lam bi annallaha yara? Kok masih beraninya dia melarang Nabi Muhammad yang lagi sholat? Nah, kemudian Allah Ta'ala menegur dengan sangat keras di akhir surat ini. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla, hati-hati. Wah, kata. Dan sungguh sangat benar itu kalla, artinya kan haqqan. Bisa jadi la illam yantahi, bila mana dia lam yantahi, tidak stop ya. Tidak menghentikan perbuatannya itu. Kalau seandainya masih berani dia melanggar Rasulullah untuk sholat, maka apa yang terjadi? Lanasfa'am bin nasiyah, sungguh pasti kami akan, nasfa artinya najur, kami akan menyeretnya, bin nasiyah dengan kepalanya. Nih nasiyah di sini, ujung kepala itu artinya nasiyah. Sungguh kami akan menyeret kepalanya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yang mana kepalanya itu adalah kepala orang yang mendustakan kebenaran, dan dia khati'ah, kepala orang yang salah. Kalau bahasa kita apa? Keras kepala. Kepalanya orang yang keras kepala. Wah, kata. Nah, kemudian ayat ini, surat ini ditutup dengan perihal faliyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Ini perihal yang ajib. Ketika itu ikhwan, ini juga
bersambung dalam cerita yang tadi, ketika Abu Jahal tidak berani lagi untuk mencegah Rasulullah dari salatnya, akhirnya suatu ketika dia mendengar bahwasanya Nabi SAW menegurnya dengan keras, awas ente larang ane lagi untuk sholat gitu. Akhirnya Abu Jahal pun membalas, ente larang ane untuk melarang ente untuk sholat, ente nggak tahu, kalau bahasa mereka ini, ente nggak tahu ane ini ketua orang sini, ane ini orang tua, orang terpandang, ane bisa gerakan massa kalau bahasa kita ya. Ane bisa gerakkan orang-orang Mekah di sini untuk memusuhi ente semua, untuk memusuhi ente kalau bahasa ini kasarnya. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi nggak menjawab perkataan Abu Jahal itu, tapi Allah menjawab, "Falyad'u munadiyah." Silahkan dia memanggil orang-orangnya, silahkan dia memanggil masanya kalau bahasa gitu. Silahkan dia memanggil silahkan dia menggunakan kekuatannya, karena ketika itu memang Abu Jahal orang yang paling kuat, yang paling terpandang, yang paling ditaati se-Mekah waktu itu. Silahkan dia memanggil orang yang taat sama dia. Apa yang terjadi? Sanad'uz zabaniyah, dan kami pun dengan mudah akan memanggil malaikat-malaikat penjaga neraka, zabaniyah gitu. Sanad'uz zabaniyah. Kalau dia masih manggil orang-orang yang dianggap dia bakal nurut sama dia, silahkan panggil. Kami pun akan memanggil prajurit kami, kata Allah Ta'ala. Wah, teguran yang besar ini, ikhwan. Teguran yang sangatlah besar. Wah, si Abu Jahal berkata, aku mampu untuk memenuhi satu lembah ini dengan manusia yang akan memusuhimu, kata Abu Jahal. La'amla'anna hadal wadi. Naam, in syi'ta khailan jurdan wa rijalan murda, dengan pemuda yang kuat untuk memerangimu. Di sini ikhwan, pelajaran yang indahnya, Nabi kagak jawab. Ancaman dari Abu Jahal itu Nabi nggak jawab, diam. Tapi siapa yang jawab? Allah yang ngejawab. Sanad'uz zabaniyah. Kuncinya satu di sini, di akhir ayat, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Muhammad, la tuti'hu, jangan engkau taatin Abu Jahal itu, jangan engkau nurutin dia, jangan engkau peduli dengan omongannya, dan jangan engkau balas. Biar aku yang ngebalas, dengan syarat usjud waqtarib, sujud kepadaku dan mendekatkanlah dan berdekatlah kepadaku, aku yang bakal balas, aneh bakal handle. Yang penting ente sama aneh, tenang aja. Kalau ente kayak gitu, biar aneh yang ngebalas. Ini pelajaran yang indah di sini, ikhwan. Pelajaran yang indah. Pertama, yang namanya kebenaran itu, ikhwan, pasti ada tantangannya, ya kan? Nggak ada ceritanya kebenaran dan smooth, nyantai, slow. Itu diragukan kebenaran kayak gitu. Setiap kebenaran pasti ada tantangan, pasti. Setiap yang berdakwah dengan cara yang benar pasti akan ada rintangannya. Bila mana ada gerakan dakwah atau kebenaran dan mulus-mulus saja, nah itu diragukan kebenarannya kayak gitu. Kalau seandainya ada yang kayak gitu, sebenarnya Nabi Muhammad lebih pantas untuk kayak gitu, untuk nyantai, untuk dimudahkan segala gerakannya. Tapi kagak. Baginda SAW makhluk yang paling mulia yang diberikan amanah untuk menyampaikan risalah ini, ya kan? Itu banyak rintangan. Begitu ya kawan. Makanya dulu pernah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika beliau tamat dari Rubat Tarim dan mulai berdakwah ke sono sini, dan Masya Allah beliau lihat orang itu pada mugbil alaih, pada senang nyambut beliau di majelis sini, majelis sono, ngebukain rumahnya untuk buat majelis, dan banyak beliau pengikut segala macam banyak. Akhirnya, dan setiap beliau buka majelis atau setiap berdakwah di kota-kota, beliau tulis laporan kepada gurunya yang saat itu masih ada, Al-Habib Ali bin Syahab. Sama gurunya nggak dibalas, orang didoain, didiamin aja surat-suratnya itu. Akhirnya bingung nih, Habib Muhammad ini, emang ada apa ya? Emang aneh salah kali gerakan ini. Di mana salahnya?
Sampai-sampai akhirnya dalam suatu peristiwa beliau ditangkap oleh beberapa orang yang zalim pada waktu itu, masuk penjara akhirnya, Habib Muhammad Al-Haddad. Memang waktu itu perihal di tahun-tahun itu yang masih ada konflik antara beberapa wilayah di Yaman di sana. Akhirnya masuklah penjara nih Habib Muhammad Al-Haddad. Nah, ketika kabar Habib Muhammad Al-Haddad masuk penjara nyampe ke Habib Alwi bin Syahab, Habib Alwi senang. Sampai-sampai ada yang bilang itu Habib Alwi akhirnya sujud syukur. Katanya, nah, aneh sekarang baru bisa terang kepada murid aneh ini. Kenapa Habib? Ya, aneh baca kok surat-suratnya dari awal, dia nyeritain dia kesini kesono, banyak orang yang dapat hidayat karena dia ila akhir. Tapi aneh nggak tenang, karena kalau seandainya ini magbul, ini benar gerakan dakwahnya pasti ada rintangan. Tapi ini kok nggak ada rintangan, gitu. Masih diragukan. Sampai ada kabar dia masuk penjara, baru tenang, berarti benar nih gerakannya nih, alhamdulillah. Ada rintangan penjaranya. Suatu contoh ya kawan, suatu contoh. Dakwah itu pasti ada rintangan. Kita alhamdulillah ya, subhanallah. Kita malu kadang-kadang ya ikhwani, malu banget sama Rasulullah SAW. Dibukakan pintu untuk kita di mana aja untuk menyampaikan kalimah kita. Orang ngebukain masjidnya, orang ngebukain rumahnya, orang ngebukain medianya. Tapi kadang-kadang kita yang males-malesan, ya kan? Padahal ya Allah luar biasa, orang dahulu tuh mati-matian untuk nyampein kalimat ini, tapi mereka berusaha. Wah sekarang Masya Allah semua siap, semua fasilitas luar biasa, kita difasilitasi untuk berdakwah. Tapi kadang-kala kita capek, kita letih, kita beralasan ada kesibukan lah kesini kesono. Wah malu kadang-kadang kita sama Nabi SAW. Itu satu ikhwan. Wah kata. Dan pernahkah kita ditolak oleh orang ketika berdakwah? Pernah nggak kita ditonjok pas dakwah nih, ditonjok sama orang karena kita berdakwah? Kalau yang pernah mungkin ajib, minta cerita dengan mereka bagaimana ketika mereka berjuang dalam berdakwah ini kemudian ditonjokin orang. Rasanya apaan tuh? Rasanya lezat. Jawabannya rasanya lezat dan sangat lezat. Tonjokan, tamparan, usiran, diapain lagi? Dianiaya dalam perihal dakwah itu luar biasa, nikmatnya luar biasa ya kawan. Tadi Sayyidul Habib menceritakan tentang Bilal bin Rabah, ya kan, ketika beliau dianiaya oleh banyak diantaranya Abu Jahal, diantaranya Umayyah yang hampir membunuh Bilal itu, ditaruh batu yang panas di atas perutnya, wah kata, ditaruh Bilal di atas bara api sampai padam, arang-arang itu padam karena air yang keluar dari badannya Bilal itu. Makanya dalam ceritanya kan di akhir hayatnya Sayyidina Bilal ketemu dengan beberapa sahabat dan akhirnya seorang sahabat itu minta ceritakan bagaimana penderitaanmu waktu engkau di awal Islam wahai Bilal. Izinkan kami untuk melihat bekas luka badanmu. Sayyidina Bilal nggak mau kasih lihat, tapi dipaksa-paksa. Akhirnya beliau buka baju. Ketika beliau buka baju dan dilihat bekas luka di belakangnya itu, semua yang ngelihat itu pada nangis, nggak tega. Ini luar biasa penderitaan nih Bilal ini. Bekas lukanya itu kalau dilihat, orang nggak kuat. Lihat bekas lukanya. Apalagi dengan Bilalnya ketika merasakan itu ikhwan, luar biasa. Nanti bayangin arang-arang itu, bekas bara api itu yang merah-merah, Bilal ditaruh di situ sampai mati itu bara api karena air yang keluar dari badannya itu, luar biasa perihnya. Itu dari belakang, dari depannya ditaruh batu yang besar, yang panas, itu diterik matahari yang luar biasa. Nah, ketika mereka menanyakan Bilal, bagaimana keadaanmu ketika itu? Sakit nggak? Iya sakit, tapi aku mencampurkan rasa sakit itu dengan kemanisan zikir yang aku lantunkan. Apa zikirnya? Ahadun ahad, ialah Allah yang Maha Esa, ialah Allah yang Maha Tunggal, ialah Allah yang Maha Esa. Ahadun ahad terus, yang Maha Tunggal terus gitu. Maka apa yang aku nikmati adalah keindahan dari zikir itu yang membuat aku lupa atas penderitaan ini. Nggak ngerasa sakit lagi akhirnya.
Gara-gara nikmat zikir itu, katanya Bilal bin Rabah. Nah, begitu ikhwan. La ilaha illallah. Ajib, ajib, ajib. Ala kulli hal. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita ya ikhwan, dalam keteledoran kita, dalam berdakwah, dalam kelalaian kita, dalam kemalasan kita, dalam menegakkan syariat ini, dalam kesalahan kita, dan dalam jauhnya kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana alhiqna bihim insyaallah ma'al afiyah atamah daimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang antum bisa duduk dengan para seniornya majelis Rasulullah, mendengar bagaimana ceritanya dan perjuangannya Sayyidil Habib Mundhir bin Fuad al-Musawa. Jangan kira sekarang sudah besar majelisnya, sudah wah, enggak. Kalau mau nirulah orang itu dari pertama mulainya, bagaimana beliau merintis. Itu penderitaannya luar biasa. Sempat beliau cerita kepada Al-Faqir waktu beliau ziarah ke Tarim. Banyak cerita-ceritanya. Berapa kali diteror sama preman. Tapi yang ujungnya mereka semua taubat karena mereka melihat keindahan akhlak dari beliau nih Habib Mundhir. Itulah senjata yang paling luar biasa adalah akhlak. La ilaha illallah. Taib ala kulli hal. Setiap kebenaran pasti ada rintangan. Tugasmu di sini apa? Ini tugasmu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan taatin mereka. Jadi gimana? Lawan. Serbu juga. Tugasmu adalah wasjud waqtarib. Itu tugasmu. Sujud, pulang kepada Allah. Dekat sama Allah. Entar gimana ya mereka, entar bakal lebih kurang ajar. Ini pertanyaan dijawab oleh Al-Habib Ali bin Hasan dalam kitabnya Al-Atiyah Al-Haniyah. Ketika beliau menceritakan dan memberikan wasiat yang sangat indah. Oh, luar biasa itu. Beliau berkata, wal hadar kullal hadar. Hati-hati dan sangatlah harus engkau berhati-hati, jangan sampai keluar daripada mulutmu kata-kata yang tidak layak, ikhwan. Jangan sampai, terutama terhadap orang lain. Jangan sampai ente ngatain orang. Jangan sampai ente memvonis orang dengan keburukan. Walaupun itu nyata, ya walaupun nyata. Kalau nggak nyata lebih bahaya lagi. Walaupun itu nyata, jangan sampai keluar dari mulutmu itu suatu vonis atau suatu peristiwa, perkataan yang tidak layak. Jangan sampai. Senantiasalah engkau menggunakan ayat sebagai panduanmu ketika bermujadalah. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Udah, enggak usah urusin mereka. Biar palingkanlah mukamu dari orang-orang yang jahil gitu. Itu logo semestinya yang kita jadikan. Maafin dan tinggalkan dan enggak usah urusin. Beliau berkata, fa in qulta, bila mana engkau berkata, kalau seandainya aku enggak balas, mereka bakal lebih lancang. Itu alasan yang sering digunakan oleh orang-orang, menggunakan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya padahal membela diri. Ini sangat bahaya ikhwan dalam dakwah. Jawabannya Al-Habib Ali bin Hasan berkata dalam Atiyah Al-Haniyah itu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala lebih mengetahui bi'awagibil umur. Allah lebih mengetahui masa depan mereka itu apa. Kewajibanmu hanya satu, kewajibanmu adalah kembali kepadanya dan berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah Ta'ala. Maafin dan jauhin orang yang jahil, berpalinglah engkau dari mereka dan kembalilah engkau kepada Allah, biar Allah yang ngurus. Sudah selesai. Kalau mau kayak gini, kalau mau sanad'uz zabaniyah, biar Allah yang panggil malaikat-malaikatnya untuk ngurusin gitu-gituan, maka syaratnya ini, la tuti'hu wasjud waqtarib. Kadangkala kita ikhwan, kita berkesibukan dengan asbab musabbab. Oh, orang nyerang, kita serang juga. Kalau bahasa kasarnya kita klarifikasi. Waduh. Orang buat begini statement, kita juga buat. Waduh. Malam berdoa enggak? Enggak. Qiyamul enggak malam? Enggak. Berarti gimana? Enggak bakal Allah Ta'ala tolong, ya kan? Enggak bakal Allah sanad'uz zabaniyah karena ente enggak wasjud waqtarib kok. Ya enggak? Kalau mau menang bukan begitu caranya. Caranya adalah wasjud waqtarib. Ketika itu Allah akan sanad'uz
zabaniyah. Nah, begitu caranya ikhwan. Wah, kata. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Nah, itulah cara bijak dalam mengatasi problem-problem, baik pun problem dunia atau problem apapun, problem keagamaan atau problem keduniaan, mengarah ke apa namanya, al-afu, dan mengarah ke al-i'rad, dan serahkan kepada Allah. Kewajibanmu adalah dekat kepada Allah dan berdoa kepadanya, wasjud waqtarib, maka Allah akan membalas. Sarana zabaniyah. Alhamdulillah, itulah mungkin kajian yang kita bisa ambil pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Semoga Allah Ta'ala membukakan mata hati kita, sehingga kita bisa memilih setiap perkara dengan bijak, dan dengan apa-apa, dan dengan cara yang diridhoin Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.